Hadir, Miss. Ya. Felix. Hadir, Miss. Hadir. Asen. Hadir, Miss. Novela. Hadir, Miss. Rafael. Hadir. Rena. Hadir. Renaldi. Hadir. Dek Noel. Dek Noel. Kiema. Hadir, Miss. Kiana. Kiana kemana ya? Virgin. Hadir, Miss. Oke, William. Hadir, Yeskiel hadir. Terima kasih. Karena kalian yang sudah hadir saat ini benar-benar sudah siap untuk belajar. Betul kan? Sudah siap ya? Kalian bisa lihat di papan tulis. Ini adalah perlengkapan perang yang harus kalian siapkan. Yang pertama, buku cetak. Sudah ada? Kasih jempol buat Miss Lucy kalau sudah ada. Buku cetak sudah ada? Oke, buku cetak sudah? Buku latihan sudah? Alat tulis sudah? Kalau sudah berarti mantap, sudah siap. Next, kita belajar hari ini. Kita akan belajar bab 6. Coba buku cetaknya diangkat, Miss mau lihat. Semua sudah siap ya? Bab 6 dibuka, halaman 131. Judul belajar kita hari ini apa ya? Miss mau minta suaranya Judit kedengaran. Silahkan baca judulnya, Nak. Judit. Mengapresiasi karya orang lain melalui tes ulangan. Ulasan. Ya, berarti materi belajar kita hari ini tentang apa? Siapa bisa jawab? Kita mau belajar apa? Tentang yang mau kita pelajari adalah teks ya. Oke, sekarang kamu buka halaman 133. Anak-anak siapa yang sudah pernah membaca novel? Angkat tangan. Angkat tangan yang sudah pernah baca novel. Iya, bagus. Siapa yang sudah pernah baca komik? Angkat tangan semua. Siapa yang sudah pernah baca kumpulan cerpen? Hanya beberapa. Siapa yang sudah pernah membaca sampai selesai tapi ya, bukan halaman 1 saja sampai terakhir. Siapa yang sudah pernah membaca roman? Ayo, roman itu apa? Siapa yang pernah dengar kata roman? Pernah, Miss. Saya kemarin ke sana, Miss, beli roti, Roman Bakery. Oh, bukan. Bukan Roman Bakery yang Miss maksud. Ya, roman itu jenis buku mirip dengan novel, dia lebih tebal, isinya kisah tokoh dari hidupnya sampai matinya. Ya, seperti Siti Nurbaya contohnya. Ya. Lalu siapa yang sudah pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir? Siapa yang sudah berhasil baca Alkitab dari awal sampai akhir? Ya, tidak ada yang angkat tangan. Ya udah, satu kitab aja dulu. Injil Matius, siapa yang sudah selesai baca dari awal sampai akhir? Maksudnya sudah ya? Wih, Rafael David Rosana. Oh, aku Ya, Miss ini mau perjanjian baru, Miss. Anak-anak dulu ini. Luar biasa kalau ada yang sudah baca satu kitab Injil. Luar biasa. Siapa yang kesehariannya wajib baca buku? Karena kita ini mau belajar yang berkaitan dengan gemar membaca, ya. Karena kita harus mau membaca baru bisa belajar bab 6. Karena kita akan berhadapan dengan teks, ya, teks ulasan. Nah,
Kita mau saling mengenal dulu supaya kita memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sekarang Miss mau tanya, siapa yang baru hari ini mendengar istilah teks ulasan? Angkat tangan yang baru ini mendengar istilah teks ulasan. Wah, si Emma. Yang lain udah jago ini, udah pada pernah dengar ya? Sudah pernah dengar teks ulasan semua. Wah, Lion yang tidak angkat tangan berarti sudah pernah dengar. Menurut pemikiranmu, menurut ingatanmu, teks ulasan ini isinya tentang apa sih, Nak? Ulasan, Ulasan apa? pendapat, Pendapat. Ulasan tentang pendapat orang. Nah, Oh. Miss kasih poin 60 ya. 60 berarti belum KKM. Sekarang Miss mau tanya Firman. Di mana wajah Firman? Miss Lucy tak melihatnya. Karena bukan Firman di sini. Kameranya di mana, Firman? Dek Noel juga rupanya ikut, tapi tidak ada wajahnya ini. Cek Noel, Miss Coklat checklist dulu, tapi nanti kalau misalnya sampai akhir tidak ada wajahnya Dek Noel, ya udah Miss Coklat lagi, berarti tidak ikut Zoom. Begitu juga dengan yang lain, kalau tidak tampak wajah ya Miss coret lagi, berarti tidak ikut Zoom di absennya. Masa namanya aja yang belajar tapi orangnya lagi tidur ya kan? Fokus ke sini, kita belajar sama-sama. Ya sudah, Miss mau tanya Renaldi. Renaldi sudah pernah dengar istilah teks ulasan? Udah, Miss. Udah. Menurut Renaldi isinya apa ya, Nak? Teks ulasan itu isinya apa? Tentang komentar orang, Komentar orang tentang apa? tentang apa aja, Miss? Tentang apa saja? Contohnya apa? Misalnya dia udah pernah baca cerita ini dan dia harus berkomentar tentang cerita ini gitu. Good, mantap. Bagus. Komentar tentang hasil karya sastra. Khususnya ya, karya sastra seseorang. Ya, kalau tentang apa saja itu beda lagi. Itu namanya teks tanggapan. Kamu nanti akan pelajari di kelas 9. Ya, kalau teks tanggapan itu bisa apa saja. Misalnya tentang kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kamu buat komentarmu. Itu nanti akan teks kata diskusi tadi? Nah, kalau berupa komentar terhadap karya sastra, karya seseorang, itu dinamakan teks ulat bulu, ulasan. Ulasan. Ya. Nah, yuk kita semakin mengenal yang dimaksud dengan teks ulasan. Tampak tidak? Kelihatan ya? Miss minta dibaca dong sama Felix. Felix, tolong dibaca, nah. Teks ulasan memiliki fungsi sosial untuk memberikan analisis terhadap sebuah karya menurut pandangan pengulasan penelaah. Melalui teks ulasan pembaca Stop. Menurut pandangan pengulas, menurut pandangan penelaah, menurut pandangan orang yang menulis teks ulasan, kekurangan ataupun kelebihan karya sastra orang lain, seperti itu. Semakin kenal dikit ya, sedikit ya kenalnya ya. Lanjut. Baris berikutnya Miss minta dibaca Renat. Melalui teks ulasan memperoleh gambar kelebihan dan Kekurangan sebuah karya.
Iya, jadi katanya ulang atas minus ada kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Paham? Nah, arti teks ulasan. Coba di buku cetak kalian ada tidak arti teks ulasan? Apa arti teks ulasan? Ada? Ketemu di halaman berapa? Halaman 136 kayaknya. 136. Coba dibaca kan untuk karya yang berikutnya. Jadi nanti setelah membaca teks ulasan, si penulis karya itu akan memperbaiki diri. Paham ya? Itu tujuannya. Bagian utama yang terdapat dalam teks ulasan adalah, lihat kuncinya adalah keunggulan dan kelemahannya. Itulah inti bagian utama dari. Ada yang sudah ngantuk? Minum, sambil minum boleh. Ya, kemudian sekolah kelas harus memberikan alasan. Nah, kuncinya harus ada alasan. Jadi dengan adanya alasan, maka kritik itu akan membangun. Paham ya? Kalau hanya memberi kritik tapi tidak memberi alasan, tidak memberi masukan, itu tidak membangun. Ah, gendut diskusi. Waduh, penghinaan itu. Bukan kritik yang membangun. Ya, anak-anak setelah ini nanti boleh join lagi ya. Boleh join lagi ya. Setelah 40 menit boleh join lagi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ya. Ini ya, seperti apa ya teks ulasan itu? Ayo lihat. Miss Pinky ini bingung. Seperti apa bentuknya? Ayo kita bantu. Ada di halaman 133. Ayo Miss mau tanya, halaman 133 itu teks ulasan terhadap karya sastra berjudul apa? Miss mau tanya. Keko, judul karya sastranya apa nak yang mau diulas di teks ulasan halaman 133? Dari Keke untuk Tuhan. Nah, itu adalah sebuah novel. Ya, judul besarnya Surat Kecil untuk Tuhan. Ya, bagian yang surat Keke untuk Tuhan. Nah, ini nanti kita akan pelajari, ya. Tapi sebelumnya Miss mau kalian 135. Halaman 135 sudah dilihat. Paragraf 1, 2, 3 itu ada tabel. Di tabel yang harus kita isi ya. Coba, ini nanti kalian kerjakannya jangan berpasangan. Sekarang sedang social distancing, Miss Lucy. Jadi mengerjakannya personal ya, per orang di rumah. Pakai buku latihan. Tidak usah buat tabel, tulis saja. Informasi teks ulasan halaman 133. Lalu kalian tulis paragraf 1, informasinya atau gagasan utamanya apa dari paragraf 1. Karena ada paragraf. Bisa ya? Bisa ya? Karena merecord ini butuh waktu untuk comfort, nanti ada waktunya kalian istirahat sebentar untuk mengerjakan ini. Istirahatnya untuk mengerjakan ya. Zoom-nya nanti akan mati otomatis ya. Nanti kalian bisa mengerjakan ini sambil recordnya di convert dulu. Nanti ini kan akan direkam, akan didokumentasikan. Paham ya? Nanti ada waktunya kalian istirahat sejenak sambil mengerjakan tugas. Paham? Ya, ini nanti tugasnya. Oke? Coba Miss lihat dulu sudah pukul berapa ini? Oke, masih bisa kita lanjut. Oke,
Oke, kita kembali ke bagian yang atas tadi ya, sebelum kita mencoba. Nah, ini dulu. Diskusi pakai alur maju mundur, campuran. Kita maju lagi. Ini nah, bagian-bagian dari teks ulasan. Coba yuk kita cek sama-sama. Halaman 133. Benarkah ada judulnya? Coba. Tadi Keiko sudah jawab bahwa ini adalah teks ulasan dari karya berjudul Dari Keke Untuk Tuhan. Nah, kalau Miss tanya Keiko, judul teks ulasannya ini apa? Halaman 133. Judul teks ulasannya yang mana, Nak? Surat kecil untuk Tuhan. Apa, Nak? Surat kecil untuk Tuhan. Teks ulasannya? Dari Keke Untuk Tuhan. Good, ya. Itu adalah judul. Itu adalah judul. Kalau struktur ya, struktur ini bagian-bagian dari teks ini. Kita mau sama-sama bahas ya. Judulnya tadi, betul kata Keiko, Dari Keke Untuk Tuhan. Oke. Sekarang identitas buku. Nah, identitas buku apa saja? Coba Miss mau tanya Kael. Identitas buku yang ada di sini apa saja? Penulis, penerbit, tahun pertama terbit, sama tebal. Iya, bagus. Judul bukunya? Judul bukunya Surat Kecil Untuk Tuhan. Iya, novel ya, jenisnya novel. Boleh. Kemudian, orientasi. Orientasi itu apa ya? Siapa yang tahu orientasi? Coba kalian lihat halaman 141. Buka buku cetak halaman 141. Di sana sudah ada penjelasannya ya, bahwa orientasinya dimulai dari paragraf 1 sampai paragraf berapa, Nak? 1, 2 sampai 4. bisa hitung paragraf tidak? 3. Tadi di tugas yang ada 4 ya. Jadi orientasinya saja ini berapa paragraf? Dari paragraf 1 sampai paragraf berapa? 3. 2. Oke. Iya, sampai paragraf 2. Untuk memandang langit dan bulan setiap harinya itu adalah batas paragraf 2. Ya, jadi ini ada 3 paragraf. Lalu ada penafsiran. Penafsiran itu ada di paragraf 3. Lalu ada rangkuman. Rangkuman itu ada di paragraf 4. Ya, rangkuman dan simpulan tercakup di paragraf 4. Ayo Kael ngantuk minum dulu, Nak. Kael ngantuk ini minum dulu, minum. Nah, Miss mau tanya supaya tidak ngantuk. Coba Kael. Kan kita tadi sudah Miss sudah tunjukkan ini loh orientasi, ini loh penafsiran, ini loh rangkuman. Coba menurut Kael orientasi itu seperti apa sih bentuknya? Orientasi itu apa sih? Orientasi itu apa isinya? Kayak Oke, Miss bantu nih. Gambaran umum sebuah karya. Jadi pengenalan. Ya, lihat. Coba contohnya. Ada di paragraf 1 ya. Judul bukunya diberitahu. Terus ringkasan cerita bagaimana kejadiannya ataupun alur ceritanya. Itu disebut dengan, coba lihat, sinopsis, orientasi atau sinopsis. Jadi sinopsis itu apa? Siapa yang ingat? SD ini sudah pernah beritahu.
di kelas 6. Sinopsis itu apa? Siapa yang tahu, siapa yang ingat? Sinopsis adalah Virgin. Virgin. Apa nak sinopsis itu? Pasti ingat. Ayo. Yaudah, Miss kasih jawaban ya, Miss bantu ya. Sinopsis itu rangkuman atau ringkasan. Jadi di orientasi ini ada rangkuman ataupun ringkasan cerita dari novel yang sedang diulas. Paham? Orientasi istilah lainnya sinopsis. Paham? Yang paham angkat jempol. Oke. Nah, kalau penafsiran isinya apa? Nah, ini dia yang berupa plus minusnya, kekurangan bukunya apa, kelebihan bukunya apa, dimasukkan di dalam penafsiran. Dipuji kehebatan bukunya ataupun kelebihan bukunya, lalu disampaikan kekurangan bukunya ada di bagian penafsiran. Paham ya? Kok jadi ada kucing tuh Virginia? Lanjut, rangkuman. Bagian rangkuman ini dari penilaian tadi dibuat lebih ringkas. Tadi kan sudah disampaikan nih kelebihan dan kekurangannya. Dibuat ulang tapi dengan lebih ringkas ya. Merangkum karya yang diulas berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Jadi sudah diberitahu tadi kelebihan dan kekurangannya lalu diulang kembali tapi lebih singkat kalimatnya. Itu yang dimaksud dengan rangkuman.